Teman Q1 pastinya udah sarapan kan ya Pak? Di kantor DJPB Sumsel itu ada bucu atau pojok UMKM. Halo Sobat Handal, berjumpa dengan saya Audil FM dalam podcast Handal, obrolan hangat dan mendalam. Nah, podcast kali ini kami persembahkan dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-18. Obrolan kita pada hari ini membahas tentang pemberdayaan UMKM. Pastinya Sobat Handal penasaran nih dengan pembahasan kali ini. Nah, sebelum ngomong panjang lebar, yuk kita perkenalan dengan narasumber kita yang inspiratif dan ciamik abis. Beliau adalah Kepala Bagian Umum Kanwil DJPB Sumsel. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Eko Budianto. Halo Pak Eko, gimana nih kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dila. Pastinya udah sarapan kan ya Pak? Oh sudah. Biar, gitu. ya, biar. Supaya menambah energi kita di pagi hari ini untuk melaksanakan tugas. Ya, biar semangat membahas topik kita pada hari ini ya Pak. Ya, Alhamdulillah. Nah, terkait topik hari ini sangat menarik nih untuk kita bahas, yaitu tentang pemberdayaan UMKM. Dewasa ini UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia memiliki peranan penting dan krusial dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Namun demikian, pada pandemi COVID-19, UMKM menjadi salah satu pihak yang cukup terdampak pandemi ya. Untuk itu, pemerintah senantiasa berfokus pada program-program yang mendukung UMKM. Baik yang telah dilaksanakan sebelum masa pandemi maupun program baru yang bersifat sustainable. Bukti nyata dukungan pemerintah kepada UMKM dengan dialokasikannya dana APBN sebesar 117 triliun di tahun 2021. Nah, selain menyalurkan dana, Kanwil DJPB sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap UMKM, seperti sosialisasi dan kunjungan door-to-door. Sobat Handal penasaran nih Pak Eko, setelah melakukan pembinaan UMKM, rencana apa sih yang bakal ditempuh Kanwil DJPB Sumsel untuk melakukan pembinaan UMKM tersebut? Jadi begini ya Mbak Dila ya. Untuk Sobat Handal sekalian, bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang lain seluruh Indonesia kita diberikan mandat juga untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM. Di Kanwil, kantor wilayah dan perbendaharaan ada beberapa bidang. Selain saya sendiri di bagian umum juga untuk supporting, namun juga ada bidang khusus yang memang menggawangi melakukan pembinaan terhadap UMKM. Kenapa? Karena UMKM itu sangat terbukti ampuh tahan terhadap krisis ekonomi. Pengusaha-pengusaha lain yang tinggi, yang levelnya sangat besar, banyak yang tumbang, tapi UMKM tetap. Kenapa itu? Makanya kita perlu kita percayakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Ada bidang khusus yang secara intens melakukan pembinaan, dan kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga tidak hanya bidang itu saja, tapi seluruh pejabat diminta juga ikut berperan. Seperti saya di bagian umum, kita fasilitasi, kita laksanakan sosialisasi, terus pembinaan UMKM juga tidak hanya melalui sosialisasi, tapi kita turun ke lapangan, kita lakukan pendampingan. Mereka memerlukan tenaga untuk pelatihan, kita carikan ke dinas-dinas terkait, dinas tenaga kerja, dinas koperasi, begitu Mbak kita. Wah, mantap ya Pak. Dan memang pemberdayaan UMKM itu sangat perlu dilakukan ya Pak, dengan harapan UMKM lebih mandiri dan berdaya saing gitu ya Pak. Nah, yang saya lihat dan saya dengar nih Pak, di Kanwil DJPB Sumsel itu ada bucu atau pojok UMKM, dan ada juga rumah Umi nih Pak. Nah, kira-kira apa sih itu Pak gitu? Oh, ya. Masih jadi di kantor kita, kantor Jenderal Perbendaharaan, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, kita sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi, apa gunanya kita sudah melakukan pendampingan
memberikan keterampilan, memberikan akses permodalan, tapi tidak membantu pemasaran. Makanya kita bantu pemasaran. Untuk internal kantor kita siapin bujuk UMKM atau bahasa Indonesia pojok UMKM. Situ nanti display produk-produk UMKM binaan kami Dijen Pemberdayaan Provinsi Sumatera Selatan. Nanti diharapkan para pegawai tertarik melihat itu, dan juga mitra kerja kita yang datang memperoleh layanan kita setelah melihat display dari hasil UMKM binaan kita, terinspirasi untuk melakukan pembelian, maupun kita kan juga ada kegiatan-kegiatan yang didukung dengan konsumsi. Kita bisa juga memberdayakan UMKM setelah melihat produk di bucunya, kita tertarik, langsung kita tindak lanjuti. Terus yang kedua ada pembangunan rumah Umi. Ini Umi kepanjangannya ultra mikro. Itu yang pengusaha-pengusaha level ibu rumah tangga sekali. Ini sebenarnya tahun ini 2022 merupakan mission possible. Salah satu mission possible kami Dijen Pemberdayaan Provinsi Sumatera Selatan untuk memanfaatkan aset yang idle, kita alih fungsikan untuk pembangunan rumah Umi. Nanti para pengusaha ultra mikro kita siapkan tempat supaya mereka mudah dalam melakukan pemasaran. Kebetulan lokasi yang kita siapkan dekat sekali, bahkan berdempetan dengan pasar tradisional, dan sangat mendukung sekali dengan harapan supaya berkembang. Jadi tidak hanya kita bantu tadi ya, kita berdayakan mereka dari edukasinya, terus keterampilannya, pemasarannya kita bantu di pojok UMKM, tapi juga kita sediakan juga ada rumah Umi supaya mereka lebih bisa mandiri. Begitu. Wah, keren ya Pak. Jadi Kanwil Sumsel ini selain mereka kita membina UMKM, tapi tidak hanya membina, tapi juga membantu dalam pemasarannya gitu ya Pak. Nah, dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM nih Pak, ada nggak sih Pak sinergi dengan unit eselon 1 gitu? Oh, pasti itu. Apalagi itu merupakan instruksi dari Menteri Keuangan supaya kita ada jadwalnya Kemenkeu 1 dan Kemenkeu terpercaya. Kemenkeu 1 dalam arti tidak terkotak-kotak antara eselon 1 yang lain. Jadi Dijen Perbendaharaan, kalau di Sumatera Selatan ini ada Dijen Perbendaharaan kita ya, terus ada pajak, ada bea cukai, ada kekayaan negara, dan ada juga Diklat Keuangan. Jadi ada 5 institusi eselon 1 yang di Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan ini sudah kita bentuk. Mungkin yang pertama ini ya, sekretariat bersama kaitan untuk mendukung pengusaha lokal atau industri lokal, khususnya UMKM. Di dalam segmen juga nanti sudah dibentuk suatu kelompok kerja, Pokja UMKM. Memang sengaja dikhususkan Pokja UMKM karena nanti tidak lanjut dari pemberdayaan yang dilakukan masing-masing di eselon 1 nanti diwadahi di situ Pokja UMKM. Kami Dijen Perbendaharaan memiliki UMKM binaan, pajak juga memiliki UMKM binaan, DJKN juga memiliki, kemudian juga dengan ya juga disitulah nanti kita gabung kerja itu dari wujud dari sinergi Kementerian Keuangan di daerah, Kemenkeuan untuk UMKM itu Mbak. Benar sekali ya Pak, tentunya dengan adanya sinergi yang baik dari berbagai pihak, tentunya program juga dapat berjalan dengan baik gitu ya Pak. Nah, di era sekarang kan memasuki era digital Pak.
Kira-kira apakah ada marketplace yang ditawarkan UMKM Pak untuk memasarkan produknya? Nah, itu yang sedang digiatkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi tidak hanya di sistem pembayaran untuk belanja negaranya, kita sudah terlebih awal sudah meluncurkan kategori pemerintah, terus menggunakan sistem pembayarannya digital payment, dan juga ada marketplace. Tapi marketplace ini bukan seperti yang lainnya, seperti yang ini banyak sekali marketplace lah itu, tidak perlu disebutkan mereknya di sini. Di kita itu marketplace nanti bekerja sama dengan mitra perbankan sama bank-bank pemerintah. Nanti ada suatu portal untuk menampung para UMKM yang menjadi mitra kerja satuan kerja instansi pemerintah. Karena nanti yang bisa mengakses marketplace itu adalah yang sudah terdaftar atau satker. Satker instansi pemerintah yang ada di daerah, itulah nanti melalui marketplace itu nanti terhubung di situ. Terhubung. Pembayarannya juga tadi digitalisasi. Dan nanti dari kita kerjasama juga dengan perbankan, kerjasama dengan para UMKM. Jadi nanti kita namanya ada bank BRI ya, ada marketplace BRI, ada BRI marketplace BRI, BRI, itu juga dengan Mandiri. Kalau UMKM itu bisa masuk ke semua marketplace, jadi marketplace yang ke BRI, dia bisa juga jadi vendornya di situ, bisa kembali ke BRI, menjadi semakin luas. Tujuannya belanja negara yang disalurkan melalui satuan kerja instansi pemerintah pusat dan daerah juga mesti lulus perekonomian melalui UMKM. Untuk kegiatan-kegiatan rutinnya banyak sekali itu yang bisa kita manfaatkan dengan UMKM. Kegiatan sosialisasi, fintech, FGD dan sebagainya yang memerlukan kegiatan dan produk-produk UMKM. Gitu. Oke, jadi harapannya semoga nanti bisa terus dikembangkan ya Pak. Jadi para UMKM ini memiliki sarana untuk memasarkan, memiliki pangsa pasar yang lebih luas gitu ya Pak. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Pak Eko terkait pemberdayaan UMKM ini? Nah, harapannya sebenarnya tidak hanya dari UMKM ya, dari UMI. Harapannya adalah satu, semua pengusaha-pengusaha yang ada di Sumatera Selatan bisa naik kelas semua. Dari UMI naik kelas ke UMKM dan lain sebagainya. Nanti makanya di dalam tadi saya sampaikan sekretariat bersama ada kita sinergi dengan Bea Cukai. Seandainya tadinya hanya menengah, dia sudah ke yang level tinggi, Bea Cukai siap mendampingi kalau dia sudah layak ekspor, didampingi nanti supaya bisa menjadi UMKM yang bisa ekspor. Nah, itulah harapan kita supaya pengusaha-pengusaha menengah kecil bahkan yang mikro bisa naik kelas levelnya dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Itu Mbak Bila. Nah, harapan Pak Eko tentunya menjadi harapan kita semua nih Pak, dan semoga nanti ke depannya kita bisa mewujudkannya gitu. Nah, udah nggak terasa nih Pak, hampir setengah jam kita ngobrol. Terima kasih Pak Eko atas sharingnya. Jadi kita punya insight baru gitu Pak. Nah, Sobat Handal yang ada di rumah tentunya bisa nih ikut andil dalam memberdayakan UMKM. Salah satunya dengan mulai membeli kebutuhan sehari-hari melalui UMKM. Produk UMKM sekarang itu tidak kalah loh kualitasnya. Gitu. Nah, sekian obrolan kita pada hari ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat. Sampai berjumpa kembali bersama kami. See ya.